Dalam Perjanjian Lama, Tuhan memilih Harun sebagai imam besar. Memilih Harun sebagai imam besar dalam Perjanjian Lama. Lalu bagaimana dengan Perjanjian Baru? Tuhan tidak memilih secara keturunan dari Harun. Juga menjadi imam besar. Imam besar yang dipilih oleh Tuhan. Ternyata adalah anak Tuhan yang menjadi imam besar. Imam besar, pekerjaannya adalah menebus dosa orang. Karena keturunan Harun sebagai imam besar menggunakan lembu dan domba untuk menebus dosa umat. Yang tidak bisa menghapus dosa sepenuhnya. Ternyata imam besar harus mewarisi warisan Tuhan. Jadi haruslah anak Tuhan. Mari kita baca tentang imam besar dalam Perjanjian Baru. Perbedaan imam besar. Perjanjian itu juga berbeda. Imam besar dalam Perjanjian Lama adalah Harun dan keturunannya. Imam besar dalam Perjanjian Baru adalah Tuhan Yesus Kristus. Juga anak Tuhan yang menggantikan menjadi imam besar. Mari kita baca. Setiap imam besar yang dipilih dari manusia diutus melakukan urusan Tuhan, yaitu menggantikan umat manusia. Menghadirkan persembahan yang menyerupai Tuhan dan sebagai korban pendamaian. Imam besar yang dipilih dari manusia dapat merasakan orang-orang yang terjebak oleh dosa karena kebodohan. Karena mereka juga terjebak oleh dosa karena kelemahan. Jadi ia tidak hanya harus mempersembahkan korban untuk umat menebus dosa, tetapi juga harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa memperoleh kehormatan imam besar berdasarkan dirinya sendiri. Hanya orang yang dipilih oleh Tuhan saja yang bisa. Seperti Harun. Demikian juga Kristus bukan berdasarkan dirinya sendiri memperoleh kehormatan imam besar, tetapi Dia yang memberitahunya. Engkau, anakku. Hari ini aku melahirkan engkau. Yang melahirkan itu memberinya kehormatan. Seperti yang tertulis dalam kitab suci kudus. Tuhan telah bersumpah, dan tidak akan berubah pikiran. Katakanlah engkau menjadi imam besar selama-lamanya, menurut tata cara Melkisedek. Menjadi imam besar selama-lamanya. Lalu apa pekerjaan imam besar? Yaitu menebus dosa. Tugas imam besar ialah menebus dosa. Pekerjaan imam besar adalah mengurus hubungan antara manusia dan Tuhan. Agar Tuhan berbelas kasihan kepada manusia. Agar manusia berdamai dengan Tuhan. Seperti yang diajarkan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendamaikan orang dengan Tuhan. Karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Mereka yang mendamaikan orang dengan Tuhan. Membuat Tuhan berbelas kasihan kepada manusia. Tidak lagi menuntut dosa manusia. Membuat Tuhan mengasihi umatnya. Itulah pekerjaan imam besar. Pertama, dia dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut pandang umat. Berdasarkan kepentingan umat. Dia ingin agar Tuhan berbelas kasihan pada umat. Mengampuni dosa umat. Dari sudut pandang Tuhan. Tuhan ingin agar umat mematuhi perintahnya. Jangan menyembah Allah lain. Ini adalah pekerjaan imam besar. Di satu sisi ialah, memohon Tuhan berbelas kasihan pada umatnya. Di sisi lain mengajar umat untuk setia melayani Tuhan. Tapi bagaimana imam besar mendamaikan manusia dengan Tuhan? Dia harus memiliki korban untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Korban itu adalah korban penebusan dosa. Jadi imam besar dalam pekerjaan untuk mendamaikan Tuhan dengan manusia. Dia mempersembahkan lembu jantan, serta domba jantan kepada Tuhan sebagai korban. Agar Tuhan mengampuni dosa umat. Itulah imam besar dalam Perjanjian Lama, yang mempersembahkan korban lembu dan domba kepada Tuhan. Namun setelah Perjanjian Lama dihapuskan, imam besar Perjanjian Baru berbeda. Imam besar Perjanjian Baru juga rindu agar manusia berdamai dengan Tuhan. Tuhan dapat mengampuni dosa manusia, agar Tuhan berbelas kasihan pada manusia. Untuk itu agar Tuhan benar-benar mengampuni dosa umat manusia. Apa yang harus dilakukannya? Imam besar Perjanjian dengan tegas menanggung dosa umat. Dengan tegas menggunakan nyawanya sendiri sebagai persembahan kepada Allah sebagai benda pinjaman. Ia tidak lagi menggunakan sapi dan domba sebagai korban. Ia berkata, karena untuk mendamaikan manusia dengan Allah, maka aku akan taat sampai mati demi Allah. Aku akan menanggung dosa umat, tidak lagi seperti Perjanjian Lama. Menggunakan sapi dan domba menanggung dosa umat. Umat begitu mulia. Manusia begitu mulia. Bagaimana mungkin menggunakan sapi dan domba menanggung dosa? Seekor sapi harganya 10.000, seekor domba 1.000. Tidak mampu menanggung dosa umat. Sebagai anak pencipta. Bapa Surgawi Yahweh, pencipta melalui aku menciptakan alam semesta. Maka aku rela mengorbankan nyawaku sendiri. Mempersembahkan nyawaku kepada Allah. Maka dosa seluruh umat manusia yang menghina Allah akan diampuni. Oleh karena itu, imam besar Perjanjian Baru, Kristus, sendiri menanggung. Dosa umat ditegakkan di kayu salib. Allah mengampuni dosa manusia karena Kristus. Karena nilai Kristus jauh lebih besar dari seluruh umat manusia. Allah, Kristus sebagai korban.
Allah mengampuni dosa manusia. Amin.